hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih hanya bagi-Mu Yesus. Yesus saja sudah cukup dalam hidup kami. Karena bukti kasih-Mu kepada kami, bukti kesetiaan-Mu kepada kami sudah nyata Tuhan. Saat Engkau rela mati berkorban di atas kayu salib bagi kami, Engkau telah memberikan nyawa-Mu bagi kami supaya kami diselamatkan, kami diampuni, diangkat sebagai anak kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau telah bangkit memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Dan bila kami boleh menikmati hari-hari kami bersama dengan Tuhan, boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan, demikian juga kami bersyukur selama 6 hari kami sudah bekerja, berusaha, melayani, dan banyak aktivitas yang kami lakukan. Tapi hari ini adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan untuk umat-Mu datang beribadah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan apa yang kami miliki, bahkan hidup kami persembahkan sepenuhnya sebagai penyembahan dan ibadah yang sejati menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itulah pagi hari ini kami berkata dengan iman padamu Tuhan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi serta segala isinya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara-saudara pada pagi hari dan ibadah pada pagi hari yang siap diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Percaya untuk semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara.
katakan Kau yang berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari naikkan syukur kita. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ada sebab anugerah. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah beranjak. Tuhan Yesus,
Terima kasih buat kasih. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih hanya anugerah-Mu hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah Dia Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau baik atas hidup kami. Bahwa hidup kami hanya anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua baik Tuhan, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Berkatakan iman. Semua baik. Tuhan rancangkan atas hidupmu, semua baik. Kau berbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan Terima kasih Tuhan. Firman-Mu bersabda, Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan, yang percaya dan hidup di dalam kasih Tuhan itu. Demikian juga pagi hari ini kami bersyukur kesempatan yang baik, yang istimewa Tuhan berikan kepada kami umat-Mu. Pagi hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang mengagungkan Tuhan, yang membawa kami, yang menyadarkan diri kami bahwa Yesuslah pusat dari seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan.
karyamu di atas kayu salib sudah selesai, sudah tuntas segala sesuatunya. Sebab firman-Mu berkata, iblis datang hanya untuk membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan, Tuhan. Dan di dalam Tuhan Yesus, hidup kami berkelimpahan ya Tuhan. Berkelimpahan kasih, kekuatan, iman, pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini, siapkan hati kami. Kami akan mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami. Tuhan menolong setiap kami, Roh Kudus membimbing kami, supaya kami mengerti saat kami merenungkan firman-Mu. Dan kami dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan urapilah kami semua. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya kami sama-sama, amin. Ketika keadaan menghimpit ya kehidupan kita, karena berbagai persoalan, keadaan sekeliling, keadaan dunia yang hari-hari ini bisa membuat seorang menjadi letih, bisa membuat orang menjadi lesu, bisa membuat orang menjadi berbeban berat, putus asa, hilang semangat, hilang pengharapan, dan bisa menjadi kecewa. Namun sebagai seorang beriman, kita harus meyakini bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan. Amin Bapak Ibu. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Apapun pergumulan saudara hari ini, masalah saudara kecil atau besar, bagi Tuhan mudah. Dan Tuhan sudah menyelesaikannya sebetulnya di atas kayu salib. Tinggal bagian kita adalah kita taat. Kita boleh menikmati tiap hari. Karena itulah tiap hari baik bagi kita katanya. Tidak ada hari yang buruk. Ya. Setiap hari ada hari yang baik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tema firman Tuhan hari ini saya beri tema Yesus pengharapan di tengah kesesatan. Masihkah kita berpengharapan kepada Yesus? Masihkah kita menaruh harapan kepada Yesus? Atau sudah mulai meninggalkan iman kita? Bukankah banyak orang yang cuek hari-hari ini? Cuek kepada Tuhan. Cuek, tidak lagi memperhatikan kehidupan rohaninya. Ya. Tapi pagi hari ini, mari saya mengajak sekalian untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya mengajak sekalian untuk membuka firman Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28. Ayat ini sudah sering kita baca, kita renungkan, sudah ayat yang terkenal sekali. Ya, satu ayat saja. Ya. Mari kita baca bersama-sama kalau terbaca ya. Matius 11 ayat 28. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya baca ulang ya. Marilah kepadaku, kata Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Di dalam terjemahan King James Version itu menggunakan kelegaan, menggunakan kata rest, istirahat, ketenangan, damai sejahtera yang utuh lengkap, kekuatan, kesegaran. Ya, bayangkan ini ayat ini merupakan undangan, ya keundangan kepada setiap orang untuk datang kepada Tuhan, ya untuk datang kepada Dia, saudaraku. Yesus sudah membuka tangannya, menawarkan undangan itu, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita meresponi keadaan hidup kita, keadaan sekeliling kita? Apa yang harus kita lakukan? Saya diingatkan firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat 7 di sini tidak ada. Ya, kuasailah dirimu
jadilah tenang dan berdoalah. 3 kata. Ya. Kuasai diri, tenang, dan berdoa. Itu yang Tuhan mau. Saya mengutip satu kesaksian, ya. Ini dari seorang bernama Christine Bong. Ya. Saya kutip ada di Facebook. Kisahnya luar biasa. Temanya adalah di garis akhir in memoriam Christine Bong. Dia seorang wanita yang berani menghadapi hidup. Dia punya penyakit kanker pankreas yang ganas. Ya. Saudaraku, ada orang yang memilih untuk mati selagi hidup. Ada orang yang memilih, saya mau mati aja. Masih hidup, saudara. Kita banyak pendengar seperti itu. Untuk apa hidup bila diisi dengan rasa sakit? Ya. Seorang bernama Brittany Maynard. Ini lain lagi ya. Penderitaan kanker memutuskan untuk etanasia. Nah, etanasia itu saudara. Etanasia adalah dia menggunakan medis untuk mati, entah suntik atau minum obat. Etanasia, ya kan? Biasa mendengar kisah tahu ya istilah itu ya, etanasia. Menurutnya daripada mati nanti dengan penuh penderitaan, mending mati sekarang dibantu oleh dokter. Itu etanasia. Ya. Bunuh diri tapi lewat dokter. Pakai obat atau suntik, ya. Apa bedanya nanti dan sekarang katanya? Sama saja. Jelas bedanya besar sekali, ya, antara harapan dan keputusasaan. Hari ini masihkah saudara punya harapan atau putus asa? Kita renungkan bersama-sama. Ya. Antara iman dan ketakutan. Apakah hari ini saudara masih beriman atau mulai takut, cemas dengan berbagai macam hal termasuk masa depan? Ya. Antara mengandalkan diri sendiri dan percaya pada Tuhan. Apakah kita mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, atau masih percaya dan mengandalkan Tuhan? Saudaraku, dokter memvonis Christine Bong ini 3 bulan usianya. Ya. Untuk hidup 3 bulan, tetapi ia bertahan hingga 5 tahun setelah vonis dokter diberikan. Menarik apa, saudaraku? Dia berkata begini, saudaraku. Keadaannya tidak semakin baik, tetapi saya memilih untuk bertahan. Mungkin hidup dan mati adalah pilihan. Aku memilih hidup di tengah-tengah vonis kematian. Aku selalu siap untuk dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal. Itu dalam tulisannya, saudaraku. Saudaraku tahu sebetulnya semua orang sudah divonis mati. Ingat firman Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nenek moyang kita berkata, firman Tuhan berkata, ketika engkau memakannya, engkau mati. Makanya umur manusia kan dibatasi oleh waktu karena dosa itu. Ya kan? Jadi setiap orang, semua orang sesungguhnya telah divonis mati. Tinggal kapan waktunya kita kembali. Itulah perenungan kita, itulah pertanyaannya. Tinggal waktunya, ya. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan? Tidak ada manusia siapapun yang dapat menghindari kematian. Namun bila Bapak Ibu dan saya masih hidup sampai hari ini, saudara, percayalah bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan, mempercayakan pekerjaan, pelayanan, atau apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Paling tidak untuk melakukan hal-hal yang berarti dan menjalani hidup dengan baik, menjalani hidup dengan bijaksana di tengah rasa sakitnya. Saudaraku, Christine Bong ini masih bisa menghibur orang lain. Seperti yang ia katakan ketika ada yang bertanya, bagaimana keadaanmu? Nggak apa-apa kok, ya, baik-baik aja kok. Padahal dia dalam kondisi yang punya penyakit yang berat. Melalui hidupnya,
Christine Bong menyebarkan harapan. Ia mengalami yang terburuk tetapi menjalaninya dengan yang terbaik. Di akhir katanya dia berkata begini, bukan kesembuhan yang aku cari, tentu semua pengen sembuh ya, tapi bukan itu. Karena happy endingku adalah berjalan bersama Yesus. Karena aku tahu kematian akan membawa sukacita, bukan kesedihan. Membawa damai, bukan rasa sakit. Membawa harapan, bukan keputusasaan. Karena aku adalah miliknya. Dan ia, Tuhan, Yesus adalah milikku. Dan dia menghargai waktu 5 tahun dengan baik. Lewat peristiwa itu yang Tuhan kasih kesempatan 5 tahun, dia betul-betul menghargai waktunya yang diberikan Tuhan. Dia berkata, saya benar-benar menghitung hari dan membuatnya berarti. Apakah Bapak Ibu dan saya juga menggunakan hari-hari itu dengan berarti, atau kita sia-siakan waktu kita singkat di dunia ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat konteks ayat yang sudah kita baca, Matius pasal 11 ayat 28. Ini memang konteksnya ditujukan Matius menulis untuk orang-orang Kristen Yahudi. Ya, dan juga Yahudi lain yang belum percaya dalam Tuhan. Kita tahu bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang keras, bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Tidak ingin belajar kebenaran, tidak tahu kebenaran. Ya. Penulis ingin menekankan bahwa Yesuslah Mesias itu, yang mereka nanti-nantikan itu, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama oleh para nabi. Yesuslah Mesias yang dinanti-nantikan, yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memang nabi di masa transisi antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru, saudaraku. Rupanya Tuhan punya maksud di sana, saudaraku. Karena tampillah Yohanes Pembaptis itu, saudaraku. Dia membuka jalan, dia mempersiapkan untuk kedatangan Mesias itu, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang pekerjaan dan pelayanan yang Yesus lakukan, Alkitab mencatat menunjukkan, ya, membuktikan kemesiasan Yesus. Mesias artinya orang yang diurapi. Ya, makanya pelayanan Yesus kan berbagai macam mujizat Yesus lakukan, saudara. Dan Yohanes Pembaptis pada saat ada dialog di sana, dia mengutus murid-murid. Coba tanya katanya, betulkah dia itu Mesias atau harus masih menunggu yang lain katanya. Dia seolah-olah bisa juga mungkin bimbang atau bagaimana. Benarkah Mesias ini? Tapi saya yakin dia tidak ragu kemesiasan Yesus. Tapi pergumulan yang Yohanes alami adalah dia di penjara. Dia tentu ingin bebas, saudaraku. Karena iman kepada Yesus menyatakan kebenaran bisa masuk penjara. Mahal harganya memang. Maka Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri, dia pikul salib dan ikut aku. Jelas, sebagai murid jelas. Tidak ada yang ditakutkan, khawatirkan, hidupnya memang hanya untuk Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes bisa merasa kecewa karena tidak dibebaskan dari penjara. Memang dicatat sana dia tetap setia sampai mati. Sampai dia harus mengutus murid untuk bertanya, apakah engkau itu Mesias atau kami harus menunggu yang lain? Jelas di sana Yesus sudah menunjukkan bukti-bukti kemesiasan dia dengan menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Memang dikutip di Yesaya pasal 61 ayat 1, jelas di sana. Itu nubuat tentang Mesias, itu menubuat tentang Yesus itu, saudaraku. Walaupun di sana ada perbedaan sedikit. Antara dibebaskan dari penjara, tapi Yesus membangkitkan orang mati. Ya, membangkitkan orang mati, saudaraku. Yohanes tidak ragu kemesiasan Yesus. Dicatat juga di sana Yohanes 1
ayat 23, ayat 24 bahwa Yesus adalah Mesias. Saudaraku. Lebih mana menyatakan otoritas Yesus, ya, membebaskan orang dari penjara atau membangkitkan orang mati, saudaraku? Jelas membangkitkan orang mati yang menunjukkan siapakah Yesus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di sinilah Yesus ingin mengajarkan Yohanes Pembaptis bahwa untuk melihat tanda-tanda kemesiasan Yesus bukan dengan hal yang menyenangkan dirinya sendiri, ya. Dia dalam penjara menderita, tapi harus melihat tanda-tanda yang telah dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Bagaimana pekerjaan Yesus, bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Bukan untuk menyenangkan atau keinginannya sendiri, Yohanes Pembaptis. Seringkali kita ingin Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Betul, saudara? Bukankah kita seperti itu, saudara? Ya, seringkali kita ingin melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sakit sembuh, penyertaan melalui tanda-tanda ajaib, ya, yang dapat kita nikmati, itu yang kita inginkan secara langsung. Tidak salah, saudaraku. Tidak salah. Tetapi Yesus ingin mengajar bukan tanda mujizat Tuhan yang harus diterima. Bukankah tanda mujizat Tuhan yang harus diterima otoritasnya, meskipun Yohanes mungkin tidak dibebaskan. Tapi tanda otoritas Tuhan dilakukan, ada banyak pekerjaannya, menyembuhkan, membangkitkan, melayani, menolong banyak orang yang mungkin kita tidak kenal. Hari ini sama, saudara. Mungkin bukan untuk kita, saudara. Tapi otoritas kemesiasan Yesus tidak berubah, saudara. Kuasa Yesus tidak berubah. Dia menolong mungkin kerabat kita, menolong saudara kita, menolong orang lain. Dan Yesus ingin mengajarkan kepada Yohanes seperti itu, saudaraku, ya. Bukan untuk diri kita secara langsung, tetapi mungkin untuk orang lain. Tidak mengubah otoritas Yesus sebagai Mesias. Dan akhirnya apa, saudaraku? Yesus memberikan kesimpulan. Matius 11 ayat 6. Ya, Matius 11 ayat 6 berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa." Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, saudaraku. Ayat ini berlaku bagi kita semua. Berbahagialah, ya, orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya harap Bapak sekalian tidak ada yang kecewa dan menolak Tuhan. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman percaya kepada Tuhan, biasanya diawali dengan rasa kecewa, rasa putus asa, terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, kedagingan menguasai, dan akhirnya dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, termasuk kepada murid-murid, termasuk kepada bangsa Yahudi, orang Israel yang terkenal tegang teguh itu, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 3 poin saja pagi hari ini saya ingin bagikan lewat ayat firman Tuhan ini, ya. 3 poin bahwa kita harus kuat, bahkan kita menang terhadap dunia ini. Kita menang dalam menjalani kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita menang? Kita kuat. Ya, yang pertama ini. Lewat doa. Orang yang bertumbuh rohaninya adalah ciri-cirinya orang yang haus akan firman, orang yang suka berdoa. Amin, saudara. Berapa banyak Bapak Ibu yang haus akan firman pagi hari ini? Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, maka dia akan dikenyangkan, saudara. Jangan-jangan saudara tidak lagi rasa haus kepada firman Tuhan. Jangan-jangan saudara tidak lagi rasa rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Berbahaya sekali, saudaraku. Dan akhirnya akan menimbulkan kekeringan rohani. Setelah kekeringan rohani, dia akan meninggalkan imannya, saudaraku. Jadi merasa jauh dari Tuhan, saudaraku. Itu berbahaya sekali. Jadi yang pertama, supaya kita kuat menjadi pemenang, setiap hari, setiap waktu, ya, Tuhan bisa dijumpai kapanpun, saudaraku. Ya, dengan apa? Lewat doa.
Hamba Tuhan sekalipun kalau tidak berdoa, tidak merenungkan firman Tuhan, ya tidak ada yang imun, tidak ada yang kuat menghadapi dunia ini, saudaraku. Tuhan sudah mengundang kita, datanglah, marilah kepadaku, ya kan? Lewat doa. Jadi jam-jam disiplin, saudara atur waktu dengan disiplin. Saya akan kembali mengingatkan itu, back to Bible, saudaraku. Saat teduh itu yang paling penting, saudaraku. Baca firman Tuhan, doa setiap hari. Masa tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan? Masa tidak ada waktu untuk berdoa, saudaraku? Sehari berapa jam kita dikasih oleh Tuhan? Tidak mungkin kita nggak punya waktu untuk saat teduh, untuk berdoa. Tapi kenyataannya seperti itu, saudaraku. Hai anak-anak muda, atur waktu dengan disiplin. Bapak-bapak, pria-pria, suami-suami, ini tanggung jawabnya berat ke depan. Ya kan? Bapak-bapak, pria-pria, dia bekerja, memperhatikan keluarganya, menjaga keluarganya, mencari nafkah, juga memberikan makan rohani. Demikian juga ibu-ibu, istri-istri. Ke depan, bukan lebih baik? Ya kan? Persiapkan diri kita. Ibu-ibu harus menjadi tiang doa dalam keluarganya. Mendoakan suami anak-anaknya, saudaraku. Mempersiapkan generasi anak-anak kita ke depan, saudaraku. Yesus berkata ketika menghadapi godaan, saudaraku, dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tahu betul, saudara. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Saudara. Jadi sempatkan, luangkan waktu, ya, siapkan hati setiap hari, waktu berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat doa. Yeremia pasal 29 ayat 12-14 berkata begini, saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan standby loh, saudara. Jangan dibiarkan Tuhan diam. Komunikasilah, aktiflah, percayalah, ya, percayalah, saudaraku. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, tidak setengah-setengah, segenap hati. Ya Tuhan, ini saya Tuhan. Saya percaya kepadamu Tuhan. Saya bisa, saya kuat. Ya kan? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rest, kelegaan, kedamaian, ketenangan, sejahtera di dalam Yesus. Luar biasa, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Cukup Yesus, sudah cukup, saudara. Tinggal bagaimana kitanya, bagaimana respon kita, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita tinggal dalam Yesus itu, saudara. Yang kedua, jelas juga, mintalah. Ya, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, amin. Dan setiap orang yang mencari mendapat, amin. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan, amin. Apakah seorang daripadamu yang memberi batu? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tidak ada Bapa yang seperti itu. Bapa kita di surga murah hati. Bapa kita di surga sangat baik. Amin, Bapak Ibu. Sangat baik. Dia murah hati. Sudah cukup Yesus bagi kita, saudara. Ya. Yang kedua, bagaimana kuat, kita menang, bisa menikmati hari-hari kita, walaupun keadaan sekeliling kita mungkin sulit. Yang kedua, ini saudara. Pegang janji Tuhan. Coba katakan bersama-sama, pegang janji Tuhan. Ini saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa, saudara? Allah menyertai kita.
Biasa kan ini khotbahkan di Natal, Desember. Bahwa sesungguhnya setiap hari kita Natal, saudara. Amin, saudara. Setiap hari kita Natal sebetulnya. Kita diingatkan Mesias itu sudah datang. Ya. Mesias itu Yesus sudah datang. Dia sudah lahir, dia ada di hati kita. Dia sudah ada di hidup kita. Karena itu yang kedua, pastikan Bapak Ibu pegang janji Tuhan. Jangan pernah goyah. Jangan letih, jangan lesu. Ya. Percaya dan pegang janji Tuhan. Yang kedua ini saudaraku. Ini janji Tuhan juga, Matius 28:20. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak terputus penyertaan Tuhan. Saya tahu hari-hari ini tentu banyak yang sulit, ya, bisa jadi putus asa, juga yang sakit, yang lemah. Yesus tahu semua penderitaan itu, saudara. Yesus tahu semua pergumulan itu, saudara. Tapi yang Yesus mau adalah merespon dengan positif. Meresponi Tuhan dengan baik, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita merasa tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi sebagai manusia lemah. Kadang-kadang kita tidak mampu. Namun pagi hari ini Tuhan menguatkan kita. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian, persoalan yang melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. Tuhan tidak akan memberikan ujian itu yang melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Tuhan melihat kamu bisa, kamu mampu mengatasi itu. Bersama Tuhan tentunya, saudara. Bahkan Tuhan akan menunjukkan kepada kita solusi. Nah ini saudara, jalan keluar, ya kan, dari masalah tersebut. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 10:13 ini, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa, saudara? Pencobaan biasa. Biasa saja tuh. Ya, Tuhan melihat biasa. Kamu bisa kok. Kamu mampu menanggungnya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu diuji, ya, melampaui kekuatanmu pada waktu kamu diuji. Tiap hari kita melalui ujian iman dari Tuhan, saudara. Ia akan memberikan kepadamu apa, saudara? Solusi, jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya, saudara. Anugerah Tuhan melimpah. Selalu ada jalan dari Tuhan. Selalu ada solusi dari Tuhan. Ya kan? Selalu ada pertolongan dari Tuhan. Coba renungkan hidup kita, saudara. Apakah Tuhan mengecewakan kita? Kalau ada orang kecewa, kau sudah menolak Tuhan, apa alasannya? Tidak ada alasan. Ketika kita kecewa dengan keadaan apapun juga, sebetulnya kita sedang kecewa kepada Tuhan. Hati-hatilah. Dari ayat ini, saudara, ingat, ya, ingat, masalah yang kita hadapi apapun juga, sebetulnya biasa saja. Kenapa? Ada Yesus di hati kita. Amin, saudara. Itulah jaminan kita. Itulah jaminan kita. Saya hari ini bersyukur. Sampai hari ini saya belajar dengan bersyukur Tuhan. Untuk setiap kesempatan, untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya, kepada saudara, apapun itu, saudara. Sampai hari ini setia. Kenapa? Karena ada Yesus di hati kita. Yesus pengharapan di dalam atau di tengah kesesakan. Yang terakhir ini, saudara. Ya. Saudara ingat, percayakan diri kita kepada Sang Penguasa alam. Ingat ketika Yesus bersama-sama murid naik perahu, tiba-tiba ada angin topan melanda, gelora ombak menerjang, dan air masuk ke perahunya. Ingat kisah ini? Apa yang terjadi? Murid-murid ketakutan, dia panik. Dan dia membangunkan Yesus.
Dan Yesus berkata begini. Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapakah kamu begitu takut, khawatir, cemas? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, mengapa kamu begitu takut, cemas, khawatir? Mengapa kamu tidak percaya? Padahal ada Yesus itu. Padahal murid-murid sudah menyaksikan banyak mujizat yang Yesus lakukan bersama murid-murid. Masihkah tidak percaya juga katanya? Masihkah kamu khawatir, kamu takut? Tapi Yesus tahu bagaimana menolong tepat pada waktunya dalam hidup saudara dan saya. Ini yang terakhir ya. Nah ini. Mazmur berkata, Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini ayat ini mengajarkan kepada kita, pesannya adalah jangan ragu sama Tuhan. Lihatlah Tuhan sudah melakukan di hidup kita sampai hari ini. Ya, dikatakan di sana sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Yang terakhir ini diingatkan oleh Tuhan, bersikap bijaksana dalam menjalani hari-hari kita. Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Keputusasaan, ya, kelemah iman, ketidakpercayaan, itu yang seringkali iblis gunakan. Keraguan-raguan, itu yang sering iblis gunakan. Alkitab berkata bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Ya, karena itulah kita harus bijaksana dan berhikmat menjalani hari-hari kita. COVID, dan masih ada juga, mari kita bijaksana. Berhikmat bagaimana kita menjaga, merawat tubuh kita. Ya. Pengharapan akan selalu ada selama Yesus ada di dalam hidup kita. Pengharapan akan selalu ada selama Yesus ada di dalam hidup kita. Pastikan Yesus ada di dalam hidup kita. Amin.